Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manual yang berjudul LAC Chapter 328. Dimana di sini pertarungan antara si Jiwo dengan beberapa top ya. Maksudnya murid-muridnya sepertinya mulai mendekati, apalagi di sini ada si siapa tuh yang emang kayaknya dari awal nggak suka sama Jiwo yang udah ngambil si Nuna guys. Nah, si abangnya siapa gitu ya pokoknya. Nah, di pertarungan kali ini sepertinya si Jiwo bakalan lebih agak sulit karena ada beberapa orang yang kerjasama untuk membunuh si Jiwo guys. Kelihatan di panel terakhir di chapter sebelumnya. Nah, kalian lihat deh, waktu si akhir panel itu ada datang orang yang ngomong sama si musuhnya lama ya. Musuh lamanya si Jiwo yang ingin ngebunuh Jiwo tapi gagal terus. Nah, di situ ada si penutup muka, dia kayak ninja gitu, berbentuk ninja ya. Nah, itu dia seperti ngajakin atau kerjasama agar si dia mau akan ngasih tahu lah, atau mungkin ngasih tahu cara buat ngebunuh Jiwo. Mungkin dikasih alat atau teknik yang baru ya kepada si musuhnya ini yang matanya merah ya. Gue sebut aja ya mata merah ya, gue juga lupa namanya. Nah, kalau kalian tahu identitasnya ini udah kelihatan ya, yang ngasih yang apa tuh, yang emang dendam sama Jiwo, yang di chapter yang emang suka sama Nuna ya, betul namanya yaitu si Juran apa siapa ya, pokoknya anak dari Patrick itu, salah satu anak tertua lah, yang matanya kuning juga kalau kalian perhatiin. Karena gue ngeliat nih di sini di akhir chapter kemarin tuh matanya kuning, terus alisnya warna putih. Ya siapa lagi bukan dari si kakaknya si itu tuh yang suka sama si Nunda lah ya. Kalau nggak salah nama Jurion. Ya, gue baru ingat Jurion. Nah, kayaknya sih itu sih ya. Tadi sih ngiranya tuh pas dia nggak nunjukin mata sama alisnya, gue ngiranya ini salah satu top 10 di dunia peringkat ya. Entah itu dua orang yang sudah ngelawan si Kaiden waktu itu tapi mundur gara-gara ada Gestella, atau mungkin peringkat 1 dan 2 ya, atau mungkin bisa juga dibilang dari Frame, faksi dari Frame ya, emang niatnya mau ngancurin Kaiden tapi harus lewat muridnya. Nah, gue nggak tahu strategi apa yang akan mereka gunakan. Apakah mereka si Jurion ini bakalan ngebantu si mata merah ini dengan melatih teknik baru atau racun atau juga alat lain yang nantinya bikin si Jiwo itu KO. Nah, mungkin sih untuk jaga-jaga si Jurian ini mau biarin si mata merah ini ngelukai si Jiwo ya, minimal kalau nggak ngebunuh bisa ngasih efek luka lah ya, agar kedepannya nanti pas ngelawan Jurian itu si Jurian menang telak 100%. Apa mungkin karena itu? Tapi kalau kita lihat dari kepedean dia, percayaan dia sih sebenarnya seharusnya nggak ngelakuin itu ya. Tapi gue nggak tahu juga, karena kan dia udah mulai kayak bertarung tuh, alasan bertarungnya bukan karena dia mau jadi yang terkuat, tapi hanya karena demi Nuna. Nah, sedangkan si Nuna nggak ada mentu sama dia ya, makin jadi dah tuh dia makin kesel sama Jiwo yang si Jurian ini udah sering datang ke Korea ya, sedangkan si Nuna cuma cuek-cuek aja berlatih sama si Jiwo. Nah, kalau kita bandingin Jurian ngelawan Jiwo, kemungkinan gue gak tahu menang siapa, tapi karena sekarang Jiwo itu udah dilatih oleh 3 awakin yang menurut gue mungkin udah bisa jadi salah satu top 10 atau top 20, dan ada force control yang benar-benar saling menguntungkan Jiwo ya, entah itu dalam bertarung, dalam dia terdesak ya bertahan, terluka ya kan, ada kayak force control Catherine yang bisa nyembuhin diri. Itu benar-benar menurut gue sangat-sangat hebat, sangat-sangat bisa diandalkan lah kalau lawannya itu kuat, lebih kuat dari dia. Terus ada force control dari si Pluton yang pertahanannya hampir kayak tank. Nah, bayangin. Jadi di sini meskipun si Jiwo diserang abis-abisan nantinya,
ketahanan tubuhnya itu kan lebih tahan banget ya ibaratnya. Nah, sedangkan yang mata merah ini belum tahu kalau Jiwo ternyata udah punya kekuatan baru lagi nih selain force control listrik. Ya kan dia belum tahu nih yang mata merah. Nah, nanti kalau dia tahu, nah ini kan rencananya mereka mau bikin si Jiwo ini itu mati atau terluka. Nah, mereka nggak sadar kalau ternyata Jiwo tuh udah ada di tahap yang kekuatannya itu mungkin kekuatan yang saling melengkapi atau mendekati absolut ya. Kenapa gue bisa bilang begitu ya? Bayangin kalau si Kaiden kan kekuatannya cuma hanya penyerang ya, menyerang listrik ya, tapi satu pun itu dia udah OP. Sedangkan Jiwo itu memiliki lebih dari 3 force control sebenarnya kekuatan. Cuman lebih jelasnya itu, lebih mencoloknya itu ya cuman ya kayak kekuatan Catherine, penyembuh, pertahanan, terus listrik ya, 3 itu sih sebenarnya. Ya sisanya hanya mendampingi aja. Nah dari sini gue bisa memperkirakan bahwa si Jiwo ini bakal menang melawan si mata merah ya. Nah, meskipun nantinya bakalan agak-agak sulit. Nah gue nggak tahu kalau ngelawan Jiren ini, karena Jiren ini mungkin kalau untuk peringkat di atas si mata merah ya, hampir sama kayak muridnya si Schneider. Tahu kan muridnya Schneider yang jubah merah tuh ya, yang jubah merah yang gue gambarin atau gue bikin ilustrasi sebelumnya. Nah dia tuh tingkatannya hampir sama kayak gitu guys, kayaknya hampir sama ya. Bedanya si jubah merah ini lebih suka kayak main adil mungkin ya. Gue gak tahu juga sih, belum kelihatan watak aslinya karena dia belum ada tujuan untuk buat apa nih ngelawan si Jiwo. Kalau cuma buat kekuatan, cuma nunjuk kekuatan ya lebih baik dia ngelawan atau menantang murid top 10 peringkat di yang lain gitu. Dan dia itu lebih tunduk kayaknya ya, nggak mau ngebangkang, dia tergantung sama gurunya itu ya, Pak Tua. Oke. Di sini kalian bisa lihat sendiri nantinya ya, apakah siapa yang bakal menang. Nah kalau si Jurion ini sampai kalah, itu bisa dipastikan si Jiwo bakalan makin terkenal dan bakalan makin banyak lawan yang ingin melawan dia, karena ini kan ngambil peringkat tandanya. Oke, mungkin cukup sampai sini. Kalau kalian yang mau belajar ilustrasi desain website, aplikasi UX/UI serta desain grafis, bisa cek di playlist YouTube gua. Di situ udah ada semua cara-caranya ya, mulai dari nol. Dan gue juga ngajarin juga gimana caranya bisa menghasilkan uang dari hal-hal yang kita pelajari ini. Entah itu bisa kalian pakai skill untuk melamar kerja di kantor lain, atau kalian yang mau jadi kerja freelance, bikin usaha sendiri ya, bisa juga kayak gue contohnya. Oke, terima kasih yang udah nontonin video gue. Sampai jumpa lagi di next video.